Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya Raisa Zakia selaku HRD PT Unilever akan memulai agenda forum discussion yang akan membahas beberapa hal mengenai laporan porsi kerja yang tidak merata dan adanya karyawan yang tidak kooperatif dalam menuntaskan pekerjaannya. Baik, saya persilakan pada Natasha Divisi Humas untuk menjelaskan terlebih dahulu peristiwa yang sebenarnya terjadi. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin berpendapat mengenai Alana dalam pengerjaan project campaign kami. Karena dia tidak mengerjakan proposal, timeline, tapi dia malah melimpahkan tugasnya kepada Ataya, yang dimana semestinya itu dia harus mengerjakannya sendiri sampai dengan selesai. Menurut saya ini sangat tidak adil, karena dia mengabaikan tugasnya dia sendiri. Yang dikatakan Natasha itu benar, Bu. Bahkan ada di mana satu proyek Alana itu ngerjainnya pas proyek itu udah mau selesai. Dan dia klaim ke Pak Jihad bahwa proyek tersebut yang mengerjakan itu ia sendiri. Baik, baik. Sebelumnya, saya ingin mengonfirmasi kebenaran pernyataan dari Natasha dan Ataya kepada atasan. Silakan atasan Pak Jihad untuk memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu HRD perusahaan kita, Bu Raisa. Sebelumnya saya ingin menegaskan juga bahwasannya project campaign yang dikatakan oleh Natasha itu sebenarnya sudah lama. Saya lupa itu 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, tetapi yang jelas itu sudah lama dan saya sendiri itu sudah hampir lupa untuk pembagian tugasnya. Dan yang ingin saya tegaskan di sini adalah yang pertama, saya selaku atasan dalam mengerjakan progres campaign ini selalu melakukan yang namanya monitoring dan juga evaluasi. Dan saya selalu bertanya kepada karyawan saya ketika pengerjaan proyek ini apakah ada masalah atau hambatan yang berat. Dan jawabannya ada. Saya tidak menemukan adanya masalah di dalam pengerjaan proyek. Jadi saya heran kenapa sekarang masalah tersebut baru dipermasalahkan, baru dimunculkan. Dan kemudian saya juga ingin menegaskan bahwasanya kita ini tim. Jadi jikalau ada mungkin dari rekan kerja kalian yang merasa butuh bantuan, saya pikir itu sah-sah saja karena kita adalah project team, bukan project individu. Tidak seharusnya kita mempermasalahkan hal-hal yang sifatnya harusnya kerja tim. Seperti itu. Dan yang terakhir, saya sedikit kecewa, jujur, karena para karyawan saya tidak melalui saya terlebih dahulu membahas tentang masalah ini. Bahkan langsung mengaitkan pihak ketiga yakni Ibu HRD. Jujur saya agak sedikit kecewa karena saya ini atasan kalian. Seharusnya ketika ada masalah atau apapun itu, kalian harusnya membicarakan terlebih dahulu kepada atasan kalian. Itu pendapat saya. Terima kasih Bu Raisa, saya kembalikan. Tapi Pak, ada lagi kesalahan yang Alana lakukan. Dia tidak bertanggung jawab atas tugas dia sebagai penghubung brand ambassador. Dia melemparkan 2 brand ambassadornya kepada Ataya. Itu kan sama saja dia tidak bertanggung jawab atas tugasnya dia. Apakah itu yang dinamakan kerja sama tim? Semua kan sudah mendapat tugasnya masing-masing. Harusnya dia bisa lakukan dengan baik dong. Ini saya ada bukti chatnya, Pak, Bu. Kalau Mbak Alana itu minta tolong ke saya. Ataya, tolong ya hubungi brand ambasadornya. Padahal di sini kami sudah bagi-bagi tugas serata mungkin dan menghubungi brand ambassador itu adalah tugas Mbak Alana. Oke, baik. Saya ingin memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang telah disudutkan kepada saya. Sebelumnya, saya ingin meminta maaf terlebih dahulu kepada partner-partner kerja saya, Natasha dan Ataya. Faktanya, pada saat itu saya memang memberikan sebagian pekerjaan saya kepada Ataya, tetapi saya memiliki alasan di baliknya. Saat itu saya memiliki pekerjaan lain yang mendesak. Tiba-tiba Pak Jihad memberikan tugas kepada saya untuk menyusun jadwal rapat beliau. Itulah alasan mengapa saya meminta tolong kepada Ataya untuk mewakili saya dalam menghubungi brand ambassador. Pada kenyataannya, saya tidak mengetahui bahwa Ataya keberatan atas permintaan saya tersebut. Terima kasih dan sekian. Oke, baik, baik. Di sini saya akan berusaha memahami kronologis dan pernyataan dari masing-masing pihak. Namun saya ingin terlebih dahulu mendengar pernyataan atasan Bapak Jihad terkait pekerjaan Alana yang ditugaskan menyusun jadwal rapat hingga lalai menghubungi brand ambassador pada saat proyek campaign itu dijalankan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu Raisa. Iya, memang benar. Saya ingat sekali ketika dalam pengerjaan proyek ini saya pernah meminta Alana untuk membantu saya
dalam menyusun schedule meeting saya. Saya meminta tolong Alana itu karena saya menganggap bahwa Alana itu adalah orang yang berkompeten dibandingkan karyawan-karyawan yang lainnya. Dan saya pikir Alana cocok untuk pekerjaan tersebut. Jikalau memang ada hambatan untuk schedule kita, saya mohon maaf ketika itu, tetapi saya pikir itu harusnya dapat diatasi dengan improvisasi. Ketika mengerjakan suatu proyek yang besar, saya pikir bukan hal yang aneh apabila terdapat beberapa hal yang di luar schedule. Dan kita seharusnya sebagai rekan tim harus memaklumi hal tersebut. Karena ini adalah proyek kita bersama. Dan juga tadi katanya saya mendengar bahwa Ataya keberatan. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, bahwasanya saya memang benar meminta tolong Alana. Dan kita ini adalah proyek tim. Jika memang Ataya keberatan, harusnya Ataya juga memberitahukan kepada saya. Tapi tampaknya Ataya tidak mengatakan hal tersebut kepada saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu HRD. Saya juga tidak setuju dengan sikap Bapak yang terlalu memihak Alana. Karena di sini saya berbicara sesuai dengan faktanya. Saya tidak mengada-ngada. Apalagi Alana selalu mendapat reward lebih tinggi dibanding karyawan lainnya. Padahal kan itu tidak sebanding dengan apa yang dia kerjakan gitu loh. Oke, mohon maaf bila kinerja kerja saya kurang di mata kalian nih. Namun, apa yang saya lakukan, saya rasa sudah sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan. Dan saya juga tidak pernah sama sekali meninggalkan tugas-tugas saya kecuali ada hal mendesak. Contohnya ketika saya meminta Ataya untuk menghubungi brand ambassador. Sebab pada saat itu saya ada urusan mendesak, yaitu Pak Jihad meminta saya untuk mengatur jadwal rapat beliau. Lalu di mana letak kesalahan saya sampai-sampai kalian nilai saya tidak pantas untuk mendapatkan reward dari Pak Jihad. Dan saya minta khususnya untuk Natasha, apabila ada masalah pribadi dengan saya, bisa diselesaikan melalui komunikasi secara langsung dengan saya dan tidak melibatkan rekan-rekan yang lainnya agar tidak terjadi salah paham. Apalagi menilai bahwa Pak Jihad terlalu memihak kepada saya. Terima kasih. Saya berbicara sesuai dengan kenyataan loh ya. Saya tidak mengada-ngada. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri dan apa yang saya tangkap ini. Tapi saya curiga deh dengan Alana dan Pak Jihad. Kayaknya kalian memiliki hubungan di luar kantor ya. Karena kan bentar. Ini ada apa ya? Kamu tuh ada masalah pribadi ya dengan saya. Kok kamu sampai bersangka-sangka tidak yang aneh enggak ya. seperti Saya itu? melihat apa yang saya lihat. Saya semakin berpikir lebih karena Pak Jihad selalu membela Anda gitu loh. Bisa nggak tolong Anda jelaskan apa yang Anda... Apa ada buktinya sampai Anda berbicara seperti itu? Saya melihat dengan mata saya sendiri. Pak Jihad Natasha, baik. Tolong Natasha. dihentikan keributan ini. Ingat, agenda forum discussion ini bukan tempat berdebat. Di sini kita sedang mencari kebenaran dan menelusuri kejadian yang sebenarnya terjadi untuk mendapatkan solusi. Jadi bagi yang ingin masih berdebat, boleh deh meninggalkan ruangan dan segera kembali. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mencoba meruntutkan permasalahan yang diperdebatkan di sini. Berdasarkan pengakuan Natasha dan Ataya, terdapat adanya indikasi performa salah satu karyawan yang tidak kooperatif dalam bekerja. Menurut uraian ceritanya dan bukti yang menyatakan bahwa adanya ketidakmerataan porsi kerja karena salah satu karyawan senior yang melempar tanggung jawab pada rekan lainnya. Kemudian yang terakhir, berdasarkan pernyataan-pernyataan yang telah saya rangkum, adanya perbedaan perlakuan sampai jumlah penerimaan insentif yang didapat oleh setiap karyawan. Baik, dalam hal ini saya ingin mendengar keinginan dan aspirasi dari para karyawan yang bersangkutan. Dan beserta atasan juga boleh menyampaikan aspirasi-aspirasinya. Silakan. Kami di sini hanya ingin keadilan, Bu, seperti tugas yang merata dan perlakuan yang adil. Kemudian pembagian insentif dan juga nilai KPI yang merata, Bu. Oke. Baik. Penjelasan dari karyawan cukup jelas dan memiliki bukti yang kuat. Beberapa karyawan Ataya sudah membeberkan bukti yang ada. Sebagai seorang HRD, saya bertugas untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kondusif. Sehingga secara formal saya meminta atasan untuk lebih cakap dalam menangani karyawan Anda yang bersikap tidak kooperatif dalam bekerja. Selanjutnya kepada Alana, saya akan memberi juga surat peringatan pertama agar hal ini tidak terulang lagi. Terima kasih atas waktunya. Fokus Group Discussion saya tutup.